Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unaria Safitri, salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya kewajiban tersebut adalah melaksanakan pengajaran. Dalam melaksanaan pengajaran ini, kegiatan pembelajaran saya menggunakan pengajaran DIE, yaitu Delivery, Interactive, and Assessment, yaitu adalah mengaplikasikan proses pembelajaran per 1 SKS mata kuliah terdiri dari kegiatan mandiri, kegiatan tatap muka, dan kegiatan penugasan terstruktur per minggunya. Dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa terlibat dalam forum interaktif diskusi antara mahasiswa dan dosen. Dosen juga melakukan assessment dengan cara memberikan tugas terstruktur, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kuis ataupun penugasan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024, yaitu mata kuliah Manajemen Kinerja dengan kode mata kuliah MNJ 60153 dengan bobot SKS 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 7. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di konsentrasi manajemen sumber daya manusia atau MSDM pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Boyolali. Proses perkuliahan yang saya terapkan menggunakan DIA, pertama, sistem delivery, di mana dosen akan menyampaikan materi ajar mata kuliah yang diampu dengan cara menyampaikan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa selama 1 semester ke depan yang akan dilaksanakan. Menyampaikan jumlah kehadiran selama perkuliahan berlangsung. Penugasan dan sistem penilaian selama 1 semester ke depan. Biasanya kontrak perkuliahan ini akan disampaikan pada awal pertemuan di mana kontrak perkuliahan telah disepakati bersama antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa dan telah ditandatangani bersama. Dosen juga menyampaikan rencana pembelajaran semester yang bertujuan agar mahasiswa mengetahui apa yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan pada mata kuliah manajemen kinerja. Dosen selalu melakukan update bahan ajar terkini, referensi-referensi terbaru, agar tidak ketinggalan bahan-bahan ajar, menggunakan teknologi yang terkini seperti menggunakan aplikasi Telegram, Microsoft Teams, Zoom, dan lain sebagainya. Kedua, sistem interaktif dilakukan dengan cara pembukaan salam, doa bersama mahasiswa dan dosen, mengecek kehadiran mahasiswa, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih semangat dalam perkuliahan, mengikuti pemaparan materi dengan cara mengkombinasikan ceramah, interaksi, tanya jawab, diskusi bersama. Berikut adalah situasi perkuliahan yang saya lakukan di dalam pertemuan perkuliahan mata kuliah Manajemen Kinerja semester 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana kemarin kita sudah membahas mengenai
RPS dan kontrak perkuliahan ya, tetapi saya akan menyinggung sedikit di sini sebelum ke perkuliahan untuk mahasiswa semester 7 ini karena saat ini cuacanya juga kurang mendukung ya, jadi nanti mahasiswa juga saya mohon untuk menjaga kondisi dari kesehatan, menjaga pola makan agar nanti ketika kuliah bisa berjalan dengan lancar, memotivasi dari perkuliahan begitu ya. Baik, untuk hari ini saya membahas sedikit mengenai RPS yang sudah saya sampaikan pada kemarin pertemuan pertama. Hari ini adalah pertemuan kedua ya, di mana nanti perkuliahan kita sudah saya jelaskan pada RPS kemarin. Ini bahan yang akan kita sampaikan pada materi perkuliahan dalam 1 semester ke depan nanti. Mahasiswa nanti juga diharapkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan di sini, bahwa di dalam perkuliahan akan ada yang namanya penilaian, yaitu penilaian dari absensi perkuliahan mahasiswa ya. Jadi mahasiswa juga aktif di dalam perkuliahannya, aktif di dalam tanya jawab selama perkuliahan ini berjalan. Mahasiswa nanti juga akan mengerjakan yang namanya tugas terstruktur, UTS maupun UAS seperti itu ya. Kemarin sudah disepakati ya bahwa kontrak perkuliahan sudah disampaikan oleh minggu kemarin perkuliahan kita, jadi kita ke bahan bab 2. Kontrak kuliahnya sudah ditandatangani antara mahasiswa dan dosen, jadi sudah disepakati bersama ya. Sudah disepakati bersama kemarin ya. Oke, baik. Itu selama 1 semester ke depan. Hari ini saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu bab 2 mengenai kinerja organisasi ya. Jadi di mana yang namanya organisasi itu berarti adalah sekelompok ya, sekelompok orang dari 1 dan lebih itu baru dinamakan organisasi ya. Jadi organisasi itu 1 atau lebih orang, di mana organisasi ini bisa berupa organisasi di dalam sebuah perusahaan ya, di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi-organisasi yang ada misalkan di dalam organisasi di sebuah karang taruna ya. Ini di sini adakah mungkin mahasiswa yang sudah ikut karang taruna ya? Karang taruna ada ya? Ya, baik. Terus ada juga yang mahasiswa ikut di dalam organisasi, misalkan di kampus. Kalau di kampus berarti organisasi mengenai himpunan mahasiswa. Ada ya? Siapa yang ikut himpunan mahasiswa? Ya, oke. Ini ya. Di dalam organisasi ini, bahwa organisasi itu sendiri itu adalah sekelompok ya, sekelompok. Jadi kalau yang namanya 1 itu belum dikatakan sebuah organisasi. Organisasi itu berkelompok, di mana organisasi itu mempunyai tujuan, visi misi di dalam sebuah organisasi, tujuan dan sasaran di dalam sebuah organisasi. Sekarang saya juga sambil ini ya, sharing-sharing bersama mahasiswa. Kalau di Karang Taruna misalkan, di Karang Taruna ini organisasi yang ada di dalam Karang Taruna misalkan organisasinya kelompok apa? Kalau di Karang Taruna misalkan namanya kelompok apa? Di Karang Taruna kelompok apa? Ada di desanya masing-masing berbeda ya. Ada kelompok apa Karang Taruna yang di desanya Mbak? Karang Taruna desa apa Mbak? Rumahnya mana? Sidorejo. Ya, Sidorejo. Mungkin di Sidorejo ini nama Karang Tarunanya adalah Karang Taruna Tunas Pembangunan ya, seperti itu. Di mana Karang Taruna Tunas Pembangunan itu mempunyai sebuah organisasi ya. Organisasi di sini. Organisasi di sini, bahwa organisasi tadi, pengertian dari organisasi itu merupakan suatu struktur dari pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja atau kelompok orang dari pemegang posisi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa organisasi itu lebih dari 1 ya. Yang dikatakan organisasi itu lebih dari 1
itu baru dikatakan sebuah organisasi. Di mana organisasi ini juga akan bekerja sama. Bekerja sama antara apa? Bekerja sama antar tim ya. Antar tim di mana organisasi ini juga ada yang namanya visi, misi, tujuan, dan sasaran dari sebuah organisasi ya. Tentunya kita itu kalau berorganisasi, tadi saya contohkan misalkan di himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa, organisasi di dalam himpunan mahasiswa tentunya juga ada struktur organisasinya. Juga ada yang namanya visi, misi, dan tujuan sasaran dari masing-masing sebuah organisasi. Berbeda juga dengan di Karang Taruna. Di Karang Taruna juga akan ada yang namanya organisasi juga ya. Organisasi itu kalau di Karang Taruna biasanya kegiatan Karang Taruna kalian apa? Misalkan di Karang Taruna biasanya kalian ada kegiatan apa? Karang Taruna, ya, kerja bakti, ada lagi kegiatan apa lagi? Oh, sinoman, ya, sinoman, terus ada lagi 17-an ya, itu ada beberapa contoh ya dari kegiatan sebuah organisasi ya, itu organisasi di dalam contohnya tadi di masyarakat, ada contoh organisasi yang saya sampaikan tadi di himpunan mahasiswa. Sekarang kita beralih ke perusahaan ya. Di dalam perusahaan itu juga akan ada yang namanya organisasi. Organisasi di perusahaan ini, tentunya organisasi ini di dalam perusahaan ini akan ada organisasi secara formal ya. Jadi di perusahaan, saya menggambarkan perusahaan ya. Perusahaan itu ada yang namanya organisasi yang harus ada di situ, struktur organisasinya itu ya jelas tertuliskan di situ. Tentunya organisasi itu juga akan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran, strategi dari sebuah perusahaan ya. Perusahaan sendiri antara perusahaan yang bergerak di dalam bidang apa itu namanya perusahaan di misalkan kita bergerak di perusahaan di dalam bidang perusahaan pembuatan pakaian ya, itu nanti organisasinya juga akan agak berbeda dengan perusahaan yang akan bergerak nanti di bidang makanan ya, misalkan seperti itu dari beberapa organisasi. Sekarang selanjutnya di sini pengertian dari kinerja organisasi. Kita sudah sering mendengar yang namanya kinerja ya. Kita itu sebagai manusia tentunya kalau tidak bekerja kita juga tidak akan mendapatkan yang namanya pendapatan ya. Orang hidup itu juga perlu membutuhkan yang namanya uang ya. Uang untuk apa coba? Uang untuk apa? Memenuhi permintaan ya. Permintaan akan makan, sandang, terus apa lagi? Banyak ya permintaan untuk pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi di sini kalau kita bekerja ya, kita bekerja itu tujuan kita bekerja adalah untuk mendapatkan uang. Di mana mendapatkan uang itu tentunya kita juga akan digunakan untuk kebutuhan kita. Kebutuhan kita banyak ya, ada yang namanya kebutuhan pokok untuk makan, terus untuk apa lagi? Untuk sandang, untuk pangan, papan, ya pakaian, ya seperti itu. Dan kebutuhan yang sekunder. Kalau kebutuhan sekunder berarti setelah kebutuhan pokok terpenuhi, maka akan ada sisa pendapatan kita yang akan kita gunakan untuk kebutuhan yang lain. Misalkan apa? Misalkan nih, kita sudah terpenuhi atas kebutuhan dari sehari-hari, maka kita juga bisa akan yang namanya menyimpan uang atau bisa disebut dengan ya menabung, saving ya, oke seperti itu. Itu contohnya ya. Sekarang selanjutnya, di mana kinerja organisasi ini adalah totalitas dari hasil kerja yang dicapai di dalam sebuah organisasi ya. Jadi tercapainya di dalam sebuah organisasi ini mempunyai tujuannya. Jadi organisasi tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam organisasi itu juga harus ada struktur organisasi di mana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan
serta sasaran yang akan dicapai. Jadi kita itu kalau di dalam sebuah organisasi mau ngapain ya kita ini? Oh, kita ini tujuannya adalah untuk mendapatkan laba ya. Misalkan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan ya, atau bergerak di bidang pakaian ya, itu tentunya tujuannya adalah seperti itu ya. Selanjutnya di sini kinerja organisasi ini dapat dilihat dari tingkatan dari sejauh mana organisasi itu dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini tentunya ada tujuan-tujuan di dalam sebuah organisasi ya. Tujuan dari kinerja organisasi yaitu adalah manajemen kinerja organisasi untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan agar bekerja dengan penuh semangat. Jadi saya ini bekerja, misalkan saya ini bekerja di dalam sebuah perusahaan bergerak di garment ya. Di mana perusahaan yang bergerak di bidang garment ini, di mana ini karyawan ini yang bekerja ini akan bagaimana lebih semangat lagi ya. Lebih semangat dalam apa? Lebih semangat dalam apa? Bekerja. Lebih semangat dalam bekerja, lebih termotivasi dalam bekerja ya. Kita itu kalau bekerja tentunya yang akan ditanyakan adalah berapa gaji yang berapa gaji yang akan kita terima ya. Di mana gaji itu akan menjadi motivasi kita. Kalau misalkan kita ini bekerja tanpa ada yang namanya gaji, apa yang kita lakukan? Bagaimana? Misalkan Mas ada yang bekerja misalkan tidak dibayar, bagaimana rasanya? Ya? Yang keras. Tidak ada semangat ya, tidak bersemangat di dalam bekerja ya. Terus ada lagi misalkan kalau tidak digaji bagaimana kita? Ya? Mogok kerja ya, yang dilakukan adalah mogok kerja ya. Jadi di sini bekerja itu bahwa kita itu kalau yang namanya bekerja tentu yang ditanyakan yang paling urgent, yang paling utama adalah gaji. Gaji itu untuk memotivasi diri ya, memotivasi diri kita di dalam bekerja. Kalau gajinya banyak, senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah gajinya banyak ya. Gitu. Terus kalau nanti gajinya juga sedikit, kita juga akan apa tadi Mas? Mogok ya? Mogok kerja ya. Juga akan bertanya nih, kenapa gajinya hanya segini ya? Seperti itu. Jadi tidak akan termotivasi di sini. Tujuan dari kinerja organisasi tadi bahwa akan meningkatkan kemampuan dan mendorong karyawan. Tentunya karyawan ini agar apa? Agar bekerja dengan penuh semangat, penuh totalitas ya. Bekerja dengan apa? Efektif, efisien, dan produktif. Kalau gaji kita 5 juta, apa yang kita rasakan? Senang ya, oke senang. Gaji 5 juta senang. Terus gaji 5 juta itu juga akan termotivasi kita ketika bekerja ya. Jadi kalau gajinya 5 juta, semangat bekerja tidak? Semangat bekerja, ya oke, semangat bekerja. Terus pekerjaan kita diselesaikan atau tidak? Diselesaikan ya, baik ya. Kalau dibandingkan dengan tadi yang tidak bekerja, tadi katanya kalau tidak digaji, akan mogok kerja ya? Ya seperti itu. Karena apa? Tujuan kita bekerja adalah untuk mencari pendapatan ya. Nih. Oke, selanjutnya di sini sudah ada tujuan dari kinerja organisasi. Sekarang ada tujuan kinerja organisasi itu ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu adalah setiap karyawan itu ingin memiliki penghasilan yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau gaji kita 5 juta, tadi yang dirasakan apa gaji 5 juta? Senang. Terus termotivasi ya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau dapat gaji 5 juta mau nabung atau enggak ini? Mau. Ya, mau nabung ya. Saving atau mau belanja? Mau saving ya. Ya, sebagian dari gaji kita akan kita gunakan untuk saving ya. Kalau kita sudah terpenuhi atas kebutuhan sehari-hari kita ya. Ini yang nomor pertama, karyawan ingin memiliki penghasilan yang tinggi. Tentunya
Kita itu kalau bekerja yang ditanya pertama ketika kita wawancara, berapa gaji yang akan kita terima nanti ya di perusahaan. Fasilitas apa yang kita dapatkan di dalam bekerja itu. Itu yang tujuan kinerja organisasi yang pertama, karyawan memiliki penghasilan yang tinggi. Yang kedua, tujuannya yaitu adalah setiap karyawan ingin memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya ya. Jadi di sini yang nomor 2 ini bahwa karyawan itu pengen bekerja sesuai dengan bidangnya. Betul atau tidak? Betul. Betul ya. Karena apa? Kita itu bekerja sesuai dengan bidang kita. Kalau bidang kita adalah pemasaran misalkan, tentunya kalau di pemasaran ditaruh di pekerjaan yang di dalam ruangan itu juga akan merasa kurang nyaman ya. Makanya bekerja sesuai dengan bidangnya. Mungkin masing-masing dari mahasiswa berbeda ya. Boleh saya bertanya ya ini ya. Kalau mahasiswa ini nanti lulus pengen bekerja apa gitu ya. Mungkin dari masnya, Mas. Apa Mas kira-kira pekerjaannya Mas? Pengen bekerja apa ya? Besok kalau lulus pengen bekerja apa ya? Pengusaha. Wah, luar biasa. Pengusaha ya. Wirausaha. Terus ada yang lain lagi dari mbaknya, mungkin besok kalau lulus pengen bekerja? Pengen jadi administrasi keuangan, Bu. Administrasi keuangan, ya baik. Jadi di dalam bekerja ini antara wira swasta dan administrasi keuangan ini juga akan berbeda ya tentunya. Berbeda di dalam sisi apa? Berbeda dalam sisi organisasinya mungkin. Kalau di wira swasta, mungkin kalau wira swasta mandiri ya Mas ya? Ya, kalau wira swasta mandiri itu akan lebih lebih mudah ya, lebih mudah di dalam organisasi. Mungkin organisasinya kalau di dalam wira swasta ada ownernya, terus ada pegawainya, seperti itu. Akan berbeda dengan yang Mbak siapa Mbak namanya ya? Lupa ya? Ya, itu bekerja di administrasi ya. Nah, kalau administrasi berarti bekerja di dalam ruangan ya. Tentunya kalau di dalam ruangan, di administrasi, kita akan ikut yang namanya perusahaan ya atau sebuah organisasi ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, setiap karyawan ingin berkembang karirnya ya. Setiap karyawan ingin berkembang karirnya di sini. Karyawan itu pertama kali ketika mendaftarkan pekerjaan, dia mendaftarkan ke bagian mungkin paling bawah dulu ya. Dimana kalau paling bawah, bukan berarti paling bawah sendiri ya, maksudnya mendaftarkan yang ada lowongannya ya, sesuai dengan lowongan pekerjaannya. Dimana ketika lowongan pekerjaan nanti sudah terisi, sudah diterima, maka kita juga akan ingin yang namanya berkembang karirnya. Tadi misalkan waktu mendaftar ya bekerja itu adalah pekerjaan yang diterima sebagai marketing misalkan. Terus sekian kalinya beberapa tahun ke depan ya selama menjadi marketing maka juga akan pengen berkembang karirnya. Pengen menjadi apa misalkan? Ya, jadi bosnya, jadi direkturnya ya, jadi atasannya ya, itu adalah berproses di mana karyawan itu juga menginginkan bahwa bekerja itu ada kenaikannya, ada kenaikan pangkatnya, kenaikan jabatannya ya, kenaikan dari gaji yang diterima. Oke, selanjutnya di sini meningkatkan penghasilan karyawan. Kewajiban bagi pemimpin untuk meningkatkan penghasilan karyawan. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa karyawan itu kalau sudah lama bekerja itu juga akan berbeda dengan yang baru saja melamar pekerjaan. Apa yang menjadi pembedanya? Di perusahaan tentunya juga akan memikirkan yang namanya ya, yang namanya kenaikan atas gaji ya, seperti itu. Oke, ini mengenai bab hari ini
Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan bab atas kinerja organisasi hari ini. Monggo silahkan. Saya, Bu. Ya, oke, baik Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Indah Stiani. Ya, Izin bertanya, mengapa kinerja sangat penting bagi organisasi? ya, oke, baik. Mengapa kinerja sangat penting bagi sebuah organisasi ya Mbak? Ya, oke. Baik, jadi di sini kenapa kinerja itu penting di dalam sebuah organisasi? Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa yang namanya bekerja di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya visi, misi, tujuan yang akan dicapai ya. Tentunya visi, misi, tujuan itu sesuai dengan dari organisasi atau perusahaan. Ketika kita akan bekerja ya, kalau sesuai dengan visi dan misi maka kita juga akan termotivasi bekerja. Bekerja itu tidak yang kemana-mana, sudah fokus. Misalkan tadi memilih bekerja apa Mbak? Sebagai apa? Administrasi keuangan. Iya, administrasi keuangan ya, lebih fokus ke administrasi keuangan, maka akan lebih termotivasi lagi di dalam bekerja ya. Jadi karyawan itu akan lebih termotivasi, bekerjanya lebih fokus, lebih semangat lagi, lebih efektif dan efisien lagi, seperti itu. Itu kira-kira. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum perkuliahan nanti kita tutup ya? Mungkin ada yang mau disampaikan, mau bertanya? Sudah cukup? Ya, oke, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, untuk pertemuan selanjutnya nanti juga akan ada penugasan untuk mahasiswa ya. Jadi sudah saya sampaikan kemarin waktu kontrak perkuliahan, jadi penugasan mahasiswa nanti juga tolong bisa dikerjakan ya, penugasan secara kelompok ya. Jadi nanti ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa bahan kita sudah saya share ya, sudah saya share di grup. Nanti penugasan ini bisa dikerjakan, silakan dikerjakan dalam waktu 2 minggu, nanti bisa diupload melalui Telegram, seperti itu ya. Ya, ini untuk referensi bukunya, nanti ada yang mau meminjam boleh silahkan. Ada yang mau minjam nanti juga boleh silakan. Ada beberapa referensi buku dari mata kuliah manajemen kinerja ya, selain sudah saya share di grup. Ya, oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, sudah cukup? Ya, baik, terima kasih. Perkuliahan hari ini sudah selesai. Saya tutup kuliahnya. Semoga semua mahasiswa selalu diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.